Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPTS dan 11 ataupun yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu rencana tindak lanjut atau kita kenal dengan RTL, membangun gaya hidup sehat dan bugar. Tujuan program gaya hidup sehat dan kebugaran tubuh sangat penting bagi anak karena usia anak sekolah dasar adalah masa yang penting dalam perkembangan fisik dan mental. Namun banyak anak yang cenderung kurang bergerak dan lebih sering terpapar gawai, sehingga mereka jarang melakukan aktivitas fisik. Kebiasaan makan tidak sehat, kurang olahraga, dan gaya hidup kurang aktif berisiko menyebabkan masalah kesehatan pada anak, seperti obesitas, daya tahan tubuh lemah, dan penurunan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, perlu adanya program edukasi dan kegiatan terstruktur untuk membangun gaya hidup sehat dan bugar yang tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga guru, staf sekolah, dan orang tua. Tujuan program membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, menanamkan nilai pentingnya kesehatan kepada siswa. 2. Meningkatkan aktivitas fisik di sekolah, mendorong siswa untuk aktif bergerak melalui olahraga ringan dan bermain. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang pola makan sehat, mengajarkan siswa tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam pertumbuhan. 4. Mengembangkan kebiasaan tidur yang cukup, mengajarkan pentingnya tidur yang cukup agar siswa dapat belajar dan beraktivitas dengan baik. Capaian program: 1. Siswa mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar gaya hidup sehat. 2. Siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 3. Siswa mulai memahami jenis makanan sehat dan memilih makanan yang bergizi. 4. Siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan pengelolaan waktu. Langkah-langkah program dan hasil yang diharapkan: edukasi dan pelatihan awal. Langkah: mengadakan sesi perkenalan gaya hidup sehat dengan permainan interaktif dan video edukatif. Hasil yang diharapkan: siswa memahami konsep dasar gaya hidup sehat seperti berolahraga, makanan sehat, dan tidur yang cukup. Selanjutnya, rutin aktivitas fisik. Langkahnya: mengadakan 10-15 menit sesi peregangan dan senam sederhana setiap pagi di kelas. Hasil yang diharapkan: siswa terbiasa dengan aktivitas fisik dan merasakan manfaatnya bagi tubuh. Edukasi pola makan sehat. Langkah: sesi edukasi tentang makanan sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan bergizi, termasuk demo makanan sehat. Hasil yang diharapkan: siswa mengenal makanan sehat dan lebih memilih makanan bergizi di rumah dan di sekolah. Lanjutannya, pengenalan manfaat tidur dan istirahat. Langkahnya: memberi pemahaman melalui cerita atau diskusi tentang pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan dan pembelajaran yang optimal. Hasil yang diharapkan: siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan mulai menerapkan rutinitas tidur yang teratur. Partisipasi orang tua dan komunitas. Langkahnya: mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya mendukung gaya hidup sehat anak di rumah. Hasil yang diharapkan: orang tua terlibat dalam membangun kebiasaan sehat anak seperti menyediakan makanan sehat dan mendorong aktivitas fisik. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kelas dan sekolah memiliki lingkungan yang aman dan sehat untuk pelaksanaan aktivitas fisik, serta memiliki tenaga pengajar yang mendukung program.
Sekolah memiliki waktu khusus di pagi hari untuk kegiatan peregangan atau senam dan bekerja sama dengan kantin sekolah untuk menyediakan makanan yang sehat. Rencana evaluasi program. Evaluasi mingguan. Guru mengadakan evaluasi sederhana tentang keikutsertaan siswa dalam kegiatan fisik dan pemahaman mereka akan materi gaya hidup sehat. Kuesioner sederhana untuk siswa dan orang tua. Setelah setiap tema, misalnya makanan sehat, olahraga, tidur, selesai. Kuesioner sederhana diberikan untuk mengukur perubahan kebiasaan. Evaluasi akhir program. Melakukan survei menyeluruh terhadap siswa, guru, dan orang tua untuk mengevaluasi perubahan kebiasaan anak selama program berlangsung, seperti peningkatan aktivitas fisik, pola makan yang lebih baik, dan waktu tidur yang cukup. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Kurangnya partisipasi aktif dari orang tua. Anak-anak memerlukan dukungan orang tua di rumah untuk menjalankan pola hidup sehat, sehingga penting mengadakan sosialisasi rutin. Kurangnya waktu di sekolah. Dengan jadwal pelajaran yang padat, perlu strategi agar program bisa berjalan tanpa mengganggu waktu belajar siswa. Konsistensi kebiasaan anak. Siswa mungkin memerlukan dorongan lebih agar konsisten, terutama pada hal-hal baru seperti memilih makanan sehat atau tidur yang cukup. Kesimpulan, dengan adanya program ini diharapkan menjadi landasan bagi siswa di sekolah. Kita dapat memahami dan menjalani gaya hidup sehat yang dapat terus dikembangkan di masa yang sekarang dan di mana yang akan datang. Dan yang terakhir, terima kasih. Jadi kepada Bapak, Ibu, Majelis Guru, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di sebuah kertas yang akan kami sediakan. Itu nanti akan kami jawab di dalam program ini nanti, bukan kami paparkan di sini. Pertanyaannya kami tulis nanti, di situ kami jawab, lalu akan kami kumpulkan. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan di mana yang kurang paham tadi, akan kami tampilkan slide-nya kembali. Boleh. Pertanyaan aja cik-cik ada ya. Buku ibu ini banyak pertanyaan. 3, 4. Gabung aja ya, gabung aja. Sambil menulis pertanyaannya, demikianlah hasil dari persentase dari saya tentang
rencana tindak lanjut membangun gaya hidup sehat dan bugar di UPT SD 011 Kutu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan Yandri ya. Terus dulu nih.